Siap, Prat. Hormat, Prat. Tega, Prat. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi kubillahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulha rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang semuanya. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Siapa yang tidak hadir? Putri sama Wakil, Bu. Ya, bagaimana kabarnya? Putri lagi sakit, Wakil lagi ada acara keluarga. Ya, semuanya hadir ya berarti yang kecuali yang dua itu ya. Oke. Coba perhatikan dulu sampah yang ada di bawah kolong-kolong meja. Coba perhatikan. Ambil sampahnya dulu, buang ke tong sampah yang disediakannya. Sudah itu rapikan bajunya. Sudah buang sampahnya. Oke. Kalau ruangan kita bersih, baju kita rapi, maka kita akan nyaman untuk belajar. Kita masuk ke pertanyaan tematik lagi ya. Pertanyaannya di sini itu apa saja sifat-sifat malaikat, hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan, bagaimana hikmah beriman kepada malaikat. Jadi di sini Ibu akan menguji kalian sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, siapa yang bisa menjawab soal pertanyaan pertama? Oke, silakan Suci. Sifat dan perilaku malaikat adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah dan senantiasa
menjawab pertanyaan yang nomor 2. Oke, silakan si Riri. Hubungan iman kepada malaikat dan aktivitas kehidupan. Beriman kepada malaikat mengenali aktivitas kehidupan sehari-hari karena satu, meningkatkan kesadaran beribadah, mengetahui ada malaikat yang mencatat amal, aktif dan aktif membuat seseorang lebih berhati-hati dalam berbuat. Dua, mendorong ketakwaan, kesadaran akan keberadaan malaikat penjaga hak, meningkatkan rasa aman dan kepercayaan kepada Allah. Tiga, motivasi untuk bersikap adil. Malaikat mendengar dan menukir yang akan menguji di alam kubur, mengingatkan kita untuk menyiapkan bekal amal baik. Empat, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Iman kepada malaikat mengajarkan manusia untuk bertanggung jawab terhadap setiap tindakan karena semuanya tercatat. Masya Allah, pertanyaan yang Ibu kasih alhamdulillah terjawab ya. Yang nomor 2, nomor 1, kasih tepuk tangan dulu buat Riri. Selanjutnya soal pemetik yang nomor 3 lagi ya. Nomor 3, siapa yang bisa nomor 3? Tunjuk tangannya. Oke, si Cindy, silakan Cindy. Keimanan berawal menyadari adanya mereka berpegangan keyakinan akan kekuasaan Allah SWT. 2. Menanamkan disiplinan menerima kepada mereka yang selalu menjalankan tugasnya menjadi teladan tentang kepatuhan dan tanggung jawab, dan meningkatkan kesadaran diri dengan mengetahui ada yang selalu mengawasi seseorang lagi dan berusaha dengan hati-hati dalam berbuat. 4. Menumbuhkan rasa dan malaikat senantiasa mendoakan kebaikan bagi manusia beriman dan bertakwa. Ya, soal pemetik ini sudah dijawab ya. 1, 2, 3 sudah dijawab semua. Walaupun kita belum masuk ke pelajaran selanjutnya, tapi anak-anak ibu alhamdulillah sudah bisa menjawabnya ya. Tentang apa itu sifat-sifat hubungan iman kepada malaikat, itu bagaimana hikmahnya. Nah, kasih tepuk tangan dulu buat kawan kita ini. Nah, oke, kita lanjut ke tujuan lagi ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pembelajaran inquiry kalian dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Yang kedua yaitu melalui pembelajaran diksa kalian dapat menunjukkan dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk kalian dapat membuat infografis mengenai tugas para malaikat dengan tanpa atau fitur dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini ada berapa? Ada 3 ya. Sekarang kita belajar membahas tentang sifat malaikat. Sudah itu apa lagi? Hubungan. Sudah itu hikmah. Ya, 3 kita belajar hari ini ya. Nah, sifat-sifat malaikat yang pertama apa? Selalu taat kepada Allah. Yang kedua, tidak memiliki nafsu. Yang ketiga, beribadah tanpa henti. Yang keempat, jumlah dan tugas yang beragam. Yaitu tidak nampak oleh manusia ya. Itu sifat-sifat malaikat. Lanjut ke hubungan iman kepada malaikat. Di sini ada meningkatkan kesadaran beribadah, mendorong ketakwaan, motivasi untuk bersikap adil, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nah, itu hubungannya. Satu hikmahnya memperkuat keimanan kepada Allah, menanamkan kedisiplinan, meningkatkan kesadaran diri, menumbuhkan rasa optimis ya.
Waalaikumsalam Amil, aku mau ke masjid nih. Oke deh. Amil, kamu mau apa itu? Aku boleh minta gak? Bagus banget nih. Oh ini. Tadi aku habis ke rumah kamar, terus aku bawa minum dari rumah Tito. Oh gitu. Aku juga mau ini Mil. Apa itu toh? Ini donat, ini buat kamu. Wah, makasih ya toh. Oh iya toh. Kamu ke masjid mau ngapain? Mau siap sesuatu sih. Sesuatu apa toh? Sesuatunya udah kita makan Mil. Hah? Maksud kamu donat itu? Iya Mil, tadi disuruh juga sih donat ke Pak Ustadz di masjid. Tapi itu tadi apa? Kebetulan ada tantang yang mana. Ya udah gitu kasih donat. Astagfirullahaladzim. Itu kalau mau ngasih sesuatu itu harus barang kita sendiri. Nggak tahu Mil. Assalamualaikum, Dito, Amil. Kak, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Sari. Alhamdulillah penolong datang. Loh, memang kalian kenapa? Ada penolong? Jadi gini kak, tadi itu mau makan donat, terus ngasih donatnya ke Amir. Tapi itu donatnya harus dikasihin ke Pak Ustadz, kata Umi Dito. Astagfirullahaladzim, ada-ada saja kamu Dito. Perbuatan kamu itu tidak amanah loh. Hah? Kenapa? Kalian tidak tahu amanah? Nggak tahu Kak. Oh begitu, ya sudah, kakak akan jelaskan. Amanah artinya bisa dipercaya. Itu adalah sifat baik orang yang menunaikan apa yang Itulah video yang ditayangkan. Di sini ada soalnya. Soalnya yaitu apa yang Ananda dapat dari video tersebut, tolong ceritakan kembali. Yang kedua, apa permasalahan yang dihadapi? Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk berpikir ya tentang video tadi. Udah dapat? Udah dapat nomor 1? Oke, kalau udah dapat. Nah, siapa yang dapat? Cuci tangan. Oke, Siti. Pembacakan Siti. Oke, itu jawaban nomor 1 ya. Atau nomor 2. Siapa lagi? Ya, Cici silakan. Oke. Jadi video tadi apa nomor 1 jawabannya? Apa yang Anda dapat dari video tersebut? Tolong ceritakan apa tadi, ulangi dari kelasnya supaya kedengaran oleh teman yang lain. Iya, betul sekali ya. Yuk, kasih tepuk tangan dulu buat teman kita. Nah, yang kedua, si Suci ulangi lagi Suci. Ya, kedengaran sama temannya. Jadi lebih dari video tersebut adalah tidak amanah karena tidak memenuhi apa yang disuruh orang tuanya. Amanah artinya tidak dapat dipercaya. Oke. Kasih tepuk tangan dulu buat temannya. Nah, sekarang Ibu bagi kelompoknya ya.
malaikat. Yaitu kelompok 3. Kelompok 3 mengerjakan soal tentang beriman. Contoh perilaku yang dapat menumbuhkan karakter positif sehingga seorang muslim terdorong untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Nah, silakan duduk per kelompok ya. Ibu kasih waktu ya, kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi mengerjakan soal yang telah Ibu berikan. Sudah siap semua? Sudah? Kalau sudah siap, kita tampil langkah lagi per kelompok ke depan. Kelompok 1 sudah siap? Mana kelompok 1? Oke, kelompok 2, kelompok 3. Nah, udah siap semua? Nah, kalau udah siap, tampilkan kelompoknya. Kelompok berapa dulu yang akan tampil? Kelompok 1, oke. Silakan kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil presentasi kami yang akan dibacakan oleh Cindy dan Ririn. Ada Cindy dan Ririn, juga silakan. Motivasi untuk berbuat baik. Seorang muslim yang beriman kepada malaikat akan sadar bahwa amal perbuatannya dicatat oleh malaikat, rakib dan atid. Kesadaran ini mendorongnya untuk melakukan kebaikan seperti membantu sesama, menjaga akhlak, dan menjalankan perintah Allah. 2. Menjauhi perbuatan buruk. Keyakinan bahwa perbuatan buruk dicatat oleh malaikat atid membuat seorang muslim lebih berhati-hati dalam beribadah, sehingga menghindari dosa seperti berbohong, mengaku, atau berbuat zalim. 3. Kedisiplinan dalam beribadah. Mengetahui bahwa ada malaikat yang senantiasa memuji Allah dan menjalankan perintahnya. Seorang muslim terdorong untuk meningkatkan kualitas ibadahnya, seperti sholat, waktu, membaca Al-Quran, dan berzikir. 4. Pengingat akan kematian dan hari akhir. Iman kepada malaikat seperti malaikat Israel, pencabut nyawa, dan malaikat yang bertugas di dalam kubur, Munkar dan Nakir. Mengingatkan seorang muslim untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah mati dengan meningkatkan amal saleh. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami.
Silakan mempresentasikan kelompoknya, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menceritakan studi kami, yaitu contoh perilaku yang dapat menumbuhkan karakter positif sehingga seorang muslim terdorong untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Berikut adalah beberapa contoh perilaku yang dapat menumbuhkan karakter positif. 1. Meningkatkan ibadah secara konsisten. Melaksanakan sholat 5 waktu serta waktu sebagai bentuk kedisiplinan. Membiasakan diri untuk membaca Al-Quran setiap hari agar hati menjadi lebih tenang. Berzikir dan berdoa untuk mendekatkan diri kepada Allah. 2. Menanamkan rasa malu untuk berbuat dosa. Mengingat bahwa malaikat wajib mencatat setiap perbuatan buruk, membuat orang muslim bukan berbohong, bergunjing, dan atau melakukan hal yang dilarang. 3. Mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Menjadi teladan dalam hal akhlak mulia seperti jujur, amanah, dan adil. Memberikan nasihat yang baik kepada keluarga, teman, atau masyarakat. Melakukan amal sosial. Menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, atau memberikan sedekah kepada orang yang mampu. Gotong royong untuk membantu tetangga yang sedang kesulitan. Mengendalikan diri, menahan amarah dan memaafkan orang lain sebagai menjalani sifat kalau nafsu yang membawa kepada kebiasaan seperti untuk memperbaiki kesalahan di hari berikutnya. 7. Meningkatkan rasa syukur dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah, baik itu maupun buruk. Bersabar dalam menghadapi cobaan dengan menyadari bahwa Allah mampu memilih hambanya untuk menyembuhkan. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong maafkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah penampilan kelompok, peserta kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 hari ini, selanjutnya kita kuis ya. Kuis ini dikerjakan di rumah. Jadi PR ya. Nanti ibu kirimkan ke WA kalian. Kalian lihat tugasnya di rumah. Ibu kirimkan ke grup ya. Tugas di rumah, kuisnya ya. Nah, siapa yang akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Siapa yang menyimpulkannya? Ya, silakan sendiri simpulkan pelajaran kita hari ini ya. Sifat dan perilaku malaikat. Mereka adalah makhluk Allah SWT yang diciptakan dalam cahaya. Beberapa sifat dan perilaku malaikat. 1. Selalu taat kepada Allah SWT. Malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah dan senantiasa melaksanakan perintahnya. Tidak memiliki nafsu. Malaikat tidak makan, minum, tidur, atau memiliki keinginan sebagai manusia. Jika beribadah, lepas sendiri. Malaikat senantiasa bertasbih memuji Allah dan menjalankan tugas yang diberikan. 4. Jumlah dan tugas yang beragam. Setiap malaikat memiliki tugas tertentu seperti Jibril yang menyampaikan wahyu, Mikail yang mengatur rezeki, Israfil yang meniup
kami ada yang selalu mengawasi, seorang lagi berhati-hati dalam berbuat. 4. Menumbuhkan rasa optimisme, mereka senantiasa mendoakan kebaikan bagi manusia yang memberikannya pada Allah. Oke, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini yang dibacakan oleh teman kita tadi. Yang pertama yaitu tentang sifat-sifat malaikat. Juga yang kedua hubungan malaikat. Yang ketiga apa lagi? Nah, hikmah beriman pada malaikatnya. Jadi di sini kita akan merefleksikannya. Bagaimana refleksinya? Siapa yang bisa? Ya, Caca silakan Caca. Refleksi dan evaluasi. 1. Meyakini kebenaran malaikat dan tugas-tugas mereka. Meyakini kebenaran malaikat merupakan bagian dari rukun iman yang kedua. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, tidak memiliki nafsu dan senantiasa taat kepada Allah. Mereka memiliki tugas-tugas khusus seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, malaikat Mikail yang mengatur rezeki, malaikat Israfil yang menyiapkan pahala, serta malaikat Rakib dan Atid yang mencatat amal manusia. Keyakinan ini harus ditanamkan sebagai bagian dari keimanan kita. 2. Dampak iman kepada malaikat pada perilaku sehari-hari. Jika seseorang benar-benar meyakini adanya malaikat bersama yang mencatat setiap perbuatan, ia akan lebih berhati-hati dalam beribadah. Keyakinan ini mendorong seseorang untuk selalu melakukan kebaikan, menjauhi dosa, dan meningkatkan amal soleh. Karena ia sadar bahwa setiap perbuatannya dicatat dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. 3. Meneladani sifat taat dan patuh kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk yang sepenuhnya taat dan tidak pernah membangkang perintah Allah. Sedangkan manusia meskipun kita memiliki nafsu, kita bisa meneladani ketaatan mereka dengan senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, serta istiqomah dalam beribadah. Dengan demikian kita semakin dekat dengan Allah dan hidup sesuai ajaran Islam. 4. Evaluasi diri melalui amal perbuatan dan doa. Evaluasi diri atau muhasabah penting dilakukan untuk memastikan bahwa hidup kita sejalan dengan ajaran Islam. Beberapa langkah evaluasi meliputi: 1. Mengkaji apakah amal perbuatan kita sudah ikhlas karena Allah. 2. Menyesuaikan tindakan kita dengan ajaran Al-Quran dan Rasulullah SAW. 3. Memperbanyak istighfar, melakukan hubungan atas dosa, serta meminta petunjuk dari Allah agar tetap berada di jalan yang benar. Oke, itulah refleksinya. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu 3 ya. Selanjutnya kita siapkan mulai pulang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang semuanya.